Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, balik lagi di video lainnya guys. Gini ya, dalam urusan hubungan, orang yang paling sibuk ngejar perhatian belum tentu jadi orang yang paling diinginkan. Kadang justru ketika kamu berhenti terlalu reaktif, berhenti mencari validasi, dan mulai punya kendali atas diri sendiri, cara orang melihat kamu ikut berubah. Ada ketenangan yang bikin kamu kelihatan lebih confident, lebih punya arah, dan somehow lebih menarik. Nah, di video ini kita bakal bahas 3 prinsip sederhana yang bisa mengubah cara kamu menghadapi hubungan dan attraction. Bukan soal pura-pura cuek atau jual mahal, tapi gimana caranya tetap tenang tanpa kehilangan rasa peduli. Jadi, kalau kamu pengen tahu gimana caranya punya energi yang lebih kuat tanpa harus effort berlebihan, stay sampai akhir. Oke, let's break it down teman-teman sekalian. Nah, yang pertama ini tuh sebenarnya basic banget, tapi justru sering banget orang lupa. Kamu harus tahu dulu, gue ini sebenarnya siapa. Bukan siapa versi orang lain, bukan siapa yang harus kamu jadi supaya disukai. Tapi siapa diri kamu ketika nggak ada yang lagi ngasih penilaian. Karena kalau kamu sendiri nggak punya pegangan soal diri kamu, ya gampang banget kebawa omongan orang. Hari ini dipuji, langsung pede. Besok dikritik sedikit, langsung mikir, wah jangan-jangan gue emang nggak sebagus itu ya. Nah, kok bisa? Kok satu komentar dari seseorang bisa bikin kamu langsung mempertanyakan harga diri sendiri? Itu tuh tanda kalau kamu masih terlalu ngasih orang lain kendali atas cara kamu melihat diri sendiri. Gini ya, punya kendali diri bukan berarti kamu jadi orang yang nggak bisa dikritik. Bukan begitu. Kalau ada yang kasih masukan dan memang ada benarnya, ya dengerin. Kalau kamu salah, ya akui. Nggak perlu gengsi. Tapi yang nggak perlu itu ketika satu pendapat langsung kamu anggap sebagai kebenaran tentang diri kamu. Seseorang enggak suka sama kamu, terus kamu merasa kamu nggak layak disukai. Seseorang nolak kamu, terus kamu merasa kamu nggak cukup baik. That's giving too much power to other people. Kamu terlalu gampang kasih orang lain remote control, buat ngatur cara kamu merasa dan melihat diri sendiri. Karena hidup tuh pasti ngetes kamu, pasti. Akan ada penolakan, kegagalan, hubungan yang nggak berjalan sesuai harapan, orang yang salah paham sama kamu, bahkan orang yang sengaja meremehkan kamu. Ya, namanya juga hidup. Kamu nggak bisa mengontrol semua itu. Yang bisa kamu kontrol adalah bagaimana kamu meresponsnya. Misalnya kamu ditolak sama seseorang yang kamu suka. Ya, sakit. Wajar. Kecewa juga wajar. Tapi jangan sampai satu penolakan berubah jadi kesimpulan, berarti gua nggak berharga dong, Pikong. No. Ditolak seseorang cuman berarti orang itu nggak memilih kamu. Sesimpel itu. Jangan satu kejadian langsung kamu jadikan identitas. Dan coba perhatiin orang yang benar-benar nyaman sama dirinya. Biasanya dia nggak terlalu sibuk pengen kelihatan keren. Nggak harus jadi yang paling berisik. Nggak harus flexing tiap 5 menit. Nggak harus cerita semua pencapaiannya supaya orang lain kagum. Karena kalau kamu memang tahu value kamu nggak akan terlalu haus tepuk tangan. You don't need the applause. Kamu nggak butuh satu ruangan bilang kamu hebat, cuman supaya kamu bisa merasa, oke, gue berarti. Kamu tahu sendiri apa yang sudah kamu lewati, kamu tahu usaha kamu kayak apa, dan kamu nggak perlu setiap orang mengakuinya. Nah, ini yang gue maksud dengan self-admiration, atau gampangnya, kemampuan buat menghargai diri sendiri. Dan ini beda banget sama ego. Menghargai diri sendiri bukan berarti merasa paling hebat. Bukan berarti gue paling keren, orang lain gak ada apa-apanya. Justru kamu bisa melihat kekurangan diri sendiri tanpa langsung membenci diri sendiri. Kamu bisa bilang, iya, gue masih banyak kurangnya, masih belajar. Masih ada yang harus gue benahin, tapi gue tetap bangga sama diri gue karena gue terus jalan. Nah, itu tuh jauh lebih sehat. Kamu gak harus sempurna dulu, baru merasa pantas menghargai diri sendiri. Dan ketika kamu udah gak sibuk cari validasi, energi kamu tuh berubah. Serius, kamu jadi lebih santai ketika berinteraksi karena kepala kamu nggak sibuk bikin rapat internal. Dia suka gue nggak? Gue kelihatan menarik nggak? Tadi jawaban gue aneh nggak? Gue harus ngomong apa supaya dia impressed? Capek nggak sih kalau setiap interaksi harus mikirin begitu? Baru ngobrol 5 menit, otak udah kerja lembur. Nah, ketika kamu nyaman sama diri sendiri, kamu bisa benar-benar hadir. Orang cerita, kamu dengerin. Kamu nggak buru-buru motong cuma supaya kelihatan pintar. Ada jeda hening? Ya udah, santai. Nggak semua keheningan harus kamu isi. You're comfortable with yourself. Kamu nyaman sama diri sendiri. Dan itu tuh kerasa banget sama orang lain.
Ketika seseorang ngobrol sama kamu dan kamu nggak sibuk cari perhatian, dia bisa ngerasain kalau kamu benar-benar hadir di situ. Kamu nggak harus terus-terusan menunjukkan sesuatu. Kamu bisa dengerin, bisa kasih respons yang tulus, bisa bikin orang merasa dilihat dan dihargai, tanpa harus menjadikan interaksi itu ajang buat membuktikan siapa yang paling keren. Tuh kan? Justru dari situ muncul energi yang lebih kuat. Makanya orang yang nyaman sama dirinya sendiri juga biasanya nggak gampang buka semua sisi dirinya ke sembarang orang. Bukan karena dingin, bukan juga karena nggak punya perasaan, tapi karena dia ngerti kalau trust takes time, kepercayaan itu dibangun pelan-pelan. Jadi nggak baru kenal sebentar langsung semua cerita dikeluarin, semua luka dibuka, semua rahasia dibagikan cuma karena orang itu kasih perhatian sedikit. Santai dulu, kenal dulu, lihat konsistensinya. Karena nggak semua orang harus dikasih akses penuh ke hidup kamu. Dan menurut gua, ini bagian yang paling penting. Kamu nggak perlu memainkan karakter seolah-olah kamu super percaya diri kalau sebenarnya di dalam diri kamu masih butuh orang lain buat merasa cukup. Karena mau sebanyak apapun pencapaian kamu, mau sebagus apapun penampilan kamu, mau sebanyak apapun orang yang mengagumi kamu, kalau semuanya cuma dipakai buat menutupi rasa nggak aman di dalam diri, kamu bakal terus haus validasi. Hari ini dipuji, senang. Besok nggak dipuji, drop lagi. Hari ini ada yang memilih kamu, kamu merasa berharga. Besok ditinggal, kamu merasa hancur. Muter di situ terus. Jadi pelan-pelan, balik lagi ke diri sendiri. Validate yourself first. Validasi diri kamu dulu sebelum sibuk mencari pengakuan dari orang lain. Kamu boleh banget pengen disukai. Boleh pengen dicintai. Boleh pengen dihargai. Itu manusiawi. Tapi jangan sampai kamu merasa baru berharga setelah ada seseorang yang memilih kamu. Karena value kamu nggak baru muncul setelah orang lain mengakuinya. Dan ketika kamu benar-benar ngerti itu, cara kamu menghadapi penolakan, cara kamu menjalani hubungan, cara kamu berinteraksi, semuanya mulai berubah. Kamu nggak lagi sibuk membuktikan siapa diri kamu. Karena di dalam diri kamu sendiri sudah ada satu keyakinan yang kuat. Gue tahu siapa gue. Nah lanjut, kalau tadi kita udah ngomongin soal nggak gampang goyah gara-gara omongan orang. Sekarang kita masuk ke bagian yang menurut gue malah lebih susah, ngontrol diri sendiri. Karena gini ya, orang lain mungkin nggak bisa bikin kamu jatuh kalau kamu udah punya pegangan. Tapi kalau yang bikin kamu berantakan, justru kepala kamu sendiri. Nah, itu beda cerita. Kamu tahu harus fokus, tapi malah scroll. Tahu harus berhenti ngejar seseorang, tapi tangan gatel buka chat lagi. Tahu sesuatu nggak bagus buat kamu, tapi tetap dilakukan karena, ya udah deh sekali ini. Sekali-sekali. Tahu-tahu jadi kebiasaan. Kok bisa? Karena sebenarnya yang paling susah dikalahkan itu bukan orang lain, tapi diri sendiri. Kita sekarang hidup di zaman yang apa-apa serba gampang dan serba cepat. Lagi bosan, tinggal buka HP. Lagi kesepian, cari perhatian. Lagi stres, cari hiburan. Lagi pengen sesuatu, tinggal check out. Lagi pengen tahu seseorang masih peduli atau enggak, tinggal stalking. Instant gratification is everywhere. Kepuasan instan tuh ada di mana-mana. Dan masalahnya, otak kita suka banget sama yang instan. Yang cepat, yang gampang, yang bikin enak sekarang. Padahal sesuatu yang bikin kamu nyaman 5 menit, belum tentu bikin hidup kamu lebih baik 6 bulan ke depan. Nah, ini yang kadang kita nggak sadar. Makanya punya self-control itu bukan berarti kamu harus jadi manusia kaku yang nggak boleh menikmati hidup. Bukan, kamu tetap boleh punya keinginan, boleh tergoda, boleh pengen sesuatu. Namanya juga manusia. Tapi bedanya, kamu bisa bilang, gue pengen, tapi gue nggak harus ngelakuin. Nah, itu tuh power. Karena kalau setiap kali muncul keinginan langsung kamu turutin, lama-lama siapa yang sebenarnya ngatur hidup kamu? Kamu atau impuls kamu? Kamu pengen ngechat seseorang, langsung ngechat. Pengen ngecek dia online, langsung cek. Pengen balas karena emosi, langsung balas. Padahal, tunggu dulu. Tarik napas. Pikirin dulu. Kalau gue lakuin sekarang, ini beneran bagus buat gue, atau cuman karena gue lagi kebawa perasaan. Dan menurut gue, kemampuan buat sit in silence, duduk diam tanpa harus selalu mencari distraksi, itu underrated banget. Karena, coba aja, berapa lama kamu bisa benar-benar sendirian tanpa HP, tanpa musik, tanpa buka sesuatu, tanpa cari perhatian? 5 menit aja mungkin udah gatel. Nah, justru ketika kamu bisa duduk sama pikiran kamu sendiri, kamu mulai tahu apa yang sebenarnya terjadi di kepala kamu. Mana yang memang kamu butuhkan. Mana yang cuman keinginan sesaat? Mana yang cuman ego? Mana yang cuman rasa takut kehilangan? Choose peace over chaos. Pilih tenang daripada bikin hidup sendiri ribut. Karena nggak semua hal perlu respons. Nggak semua chat harus dibalas saat itu juga.
nggak semua perubahan sikap seseorang harus langsung kamu kejar jawabannya. Terus ada satu hal lagi yang penting. Jangan gampang kejebak sama sesuatu yang kelihatan shiny. Maksudnya, sesuatu yang kelihatan menarik banget di depan mata. Orang baru, hubungan baru, barang baru, pencapaian baru, perhatian baru, next. Selalu ada aja yang kelihatannya lebih menarik. Tapi kalau hidup kamu terus-terusan ngejar yang berikutnya, kapan kamu berhenti dan bilang, ternyata yang gue punya sekarang juga udah bagus? Kamu punya pasangan yang baik tapi sibuk lihat orang lain. Kamu udah punya pencapaian, tapi langsung merasa kurang karena lihat pencapaian orang. Kamu baru selesai satu target, belum sempat menikmati, udah buru-buru ngejar target berikutnya. Akhirnya hidup tuh kayak treadmill, lari terus tapi nggak pernah merasa sampai. Dan iya sih, nyaman itu enak. Siapa yang nggak suka nyaman? Tapi, kalau kamu terlalu nyaman, jangan heran kalau hidup kamu juga stuck di tempat. Kamu pengen berubah, tapi semua pilihan kamu tetap yang paling gampang. Pengen badan lebih sehat, tapi tiap hari cari alasan. Pengen punya skill baru, tapi baru belajar 2 hari udah bosan. Pengen hubungan lebih sehat, tapi nggak mau belajar komunikasi. Pengen jadi versi diri yang lebih baik, tapi setiap kali hidup mulai nggak nyaman langsung kabur. You can't choose comfort all the time and expect a different life. Kamu nggak bisa terus pilih yang nyaman tapi berharap hasilnya beda. Bukan berarti kamu harus sengaja nyari susah, ya? Bukan. Tapi kamu harus mulai ngerti bahwa rasa nggak nyaman itu kadang justru tanda kamu lagi berkembang. Capek latihan, ya nggak enak. Ditolak, ya sakit. Belajar sesuatu dari nol, ya bikin frustrasi. Menahan diri buat nggak balik ke seseorang yang sebenarnya nggak baik buat kamu itu juga nggak gampang. Tapi justru di situ mental kamu dibentuk. Karena kalau setiap kali sesuatu terasa berat kamu langsung mundur, ya kamu bakal terus jadi orang yang cuman kuat ketika semuanya gampang. Dan jangan cuman melakukan sesuatu ketika ada orang yang melihat. Ini juga penting banget. Kalau kamu olahraga cuman supaya orang bilang badan kamu bagus, begitu nggak ada yang komentar kamu berhenti. Kalau kamu kerja keras cuman supaya dipuji, begitu nggak ada yang notice kamu kecewa. Kalau kamu memperbaiki diri cuman supaya seseorang nyesel pernah ninggalin kamu, berarti sebenarnya hidup kamu masih berputar di sekitar orang itu. Do it for yourself. Lakukan karena kamu sendiri pengen bangga sama diri kamu. Walaupun enggak ada yang lihat, walaupun enggak ada yang tepuk tangan, walaupun enggak ada yang bilang, wah, keren. Karena semakin kamu bisa mengontrol pikiran, semakin kamu bisa mengontrol perhatian kamu. Dan perhatian itu mahal. Serius. Apa yang terus kamu pikirin, apa yang terus kamu lihat, apa yang terus kamu kejar, lama-lama itu yang membentuk hidup kamu. Kalau setiap hari perhatian kamu habis buat drama, stalking, validasi, perbandingan, dan hal-hal yang nggak jelas, ya energi kamu habis di situ. Tapi kalau kamu mulai bisa bilang, enggak, ini nggak penting buat gue, lalu balik lagi ke hidup kamu. Nah, itu baru mental disiplin. Bukan sok cuek, bukan pura-pura nggak peduli, tapi kamu tahu mana yang pantas mendapatkan energi kamu. Dan dalam hubungan, kemampuan kayak gini tuh kerasa banget. Karena seseorang yang bisa mengendalikan dirinya sendiri, biasanya terasa lebih aman buat dideketin. Bukan berarti dia nggak pernah marah atau nggak pernah emosional. Ya pasti punya emosi. Tapi ketika emosinya naik, dia nggak langsung meledak. Ketika takut kehilangan, dia nggak langsung mengejar sampai kehilangan harga diri. Ketika cemburu, dia nggak langsung bikin drama. Self-control creates safety. Kendali diri bikin orang di sekitar kamu merasa lebih aman. Dan kalau dipikir-pikir, siapa sih yang betah lama-lama sama orang yang setiap emosinya berubah jadi masalah? Jadi mulai sekarang, coba perhatiin satu hal. Kamu melakukan sesuatu karena memang kamu mau, atau karena kamu lagi butuh sesuatu dari orang lain. Karena kalau kamu cuma bergerak supaya dilihat, dipuji, diakui, atau supaya seseorang sadar sama keberadaan kamu, coba berhenti sebentar. Tanyain ke diri sendiri. Kalau nggak ada yang tahu gue ngelakuin ini, gue masih mau nggak? Nah, kalau jawabannya masih iya, berarti kamu mulai sampai di titik yang bagus. Kamu mulai nggak bergantung sama tepuk tangan orang. Kamu mulai bisa bangga sama diri sendiri. Dan justru dari situ, energi kamu balik lagi ke diri kamu. Bukan tercecer kemana-mana, cuman buat ngejar perhatian orang lain. Oke? Nah lanjut. Ini bagian terakhir dan jujur, ini tuh sering banget kejadian tanpa kita sadar. Kita hidup seolah-olah kalau punya lebih banyak, hidup otomatis jadi lebih enak. Lebih banyak uang, lebih banyak pencapaian, lebih banyak teman, lebih banyak perhatian, lebih banyak yang suka sama kita. Pokoknya harus nambah terus. More. Dan lucunya, setelah dapat yang kita kejar, bukannya puas, malah nyari lagi. Udah punya 1, pengen 2. Udah 2, pengen 3, kok nggak selesai-selesai? Nah, mungkin masalahnya bukan karena hidup kamu kurang,
Tapi karena kamu udah kebiasaan merasa kurang, coba jujur deh sama diri sendiri. Ada nggak hal-hal yang kamu kejar cuman karena pengen kelihatan lebih keren di mata orang? Pengen punya barang tertentu biar dianggap sukses? Pengen punya pasangan biar nggak kelihatan sendirian? Pengen punya banyak teman biar merasa diterima? Atau bahkan rela ngurusin semua orang duluan sampai diri sendiri nggak kebagian waktu cuma supaya dapat approval? Yang penting mereka suka sama gua. Nah, kalau hidup kamu muter di situ terus, capek nggak? Capek banget. Karena kamu nggak pernah bener-bener hidup buat diri sendiri. Kamu kayak kerja lembur setiap hari cuma buat dapat tepuk tangan orang lain. Dan itu tuh yang dimaksud less is more. Bukan berarti kamu harus miskin, harus sendirian, atau tiba-tiba buang semua orang dari hidup kamu. Bukan. Maksudnya adalah kamu mulai bisa bilang, yang gue punya sekarang sebenarnya udah cukup bagus. Kamu nggak perlu 1000 teman, kalau yang benar-benar ada buat kamu cuma beberapa orang. Nggak perlu dating ke sana-sini, cuma supaya merasa desirable. Nggak perlu terus beli sesuatu yang baru cuma karena orang lain punya. Quality over quantity. Lebih sedikit, tapi lebih bermakna. Itu tuh jauh lebih bikin hidup adem. Karena kalau kamu terus-terusan merasa harus punya lebih, kamu masuk ke rat race, lomba yang garis finishnya nggak pernah ada. Kamu kerja lebih keras buat punya lebih banyak. Begitu punya lebih banyak, kamu lihat orang lain yang punya lebih banyak lagi. Terus kamu merasa kurang lagi. Lalu ngejar lagi. Besoknya ulang. Ulang lagi. Ulang lagi. Dan yang bikin ngeselin, kamu bisa punya banyak hal, tapi tetap merasa kosong. Karena yang kamu kejar sebenarnya bukan barang, bukan uang, bukan perhatian, tapi perasaan, gue cukup nggak sih? Nah, kalau kamu mulai berhenti ngejar semua itu, energi kamu balik. Kamu punya lebih banyak waktu buat diri sendiri. Lebih banyak tenaga, lebih banyak fokus. Dan itu bisa kamu pakai buat membangun sesuatu yang nggak gampang diambil orang. Build yourself, bangun diri kamu sendiri. Kesehatan, skill, karakter, cara berpikir, cara menghadapi masalah, cara kamu memperlakukan orang. Karena orang bisa pergi, uang bisa habis, hubungan bisa berubah, orang bisa berhenti mengagumi kamu. Tapi kalau kamu udah membangun kualitas di dalam diri, itu tetap jadi bagian dari kamu. Dan ini juga alasan kenapa kamu nggak harus selalu dikelilingi banyak orang. Kadang punya circle kecil malah jauh lebih sehat. Kamu nggak perlu setiap malam harus punya seseorang buat diajak chat. Nggak harus selalu ada pasangan. Nggak harus selalu punya orang yang bikin kamu merasa diinginkan. Being alone is not the same as being lonely. Sendirian itu nggak otomatis berarti kesepian. Kadang kamu justru butuh waktu sendirian supaya bisa dengar lagi suara kepala kamu sendiri. Karena kalau setiap kali sepi kamu langsung cari orang, kapan kamu belajar nyaman sama diri sendiri? Dan menurut gue, ini nyambung banget sama 2 bahasan sebelumnya. Kamu udah belajar nggak gampang kebawa penilaian orang. Kamu juga udah belajar ngontrol pikiran dan keinginan sendiri. Nah, sekarang jangan balik lagi dengan mindset, oke, gue harus punya lebih banyak supaya gue merasa berharga. Karena ujung-ujungnya kamu cuma mindahin sumber validasi. Dulu validasi dari komentar orang, sekarang validasi dari pencapaian, pasangan, uang, atau jumlah orang yang suka sama kamu. Tetap aja sama. Still chasing. Masih ngejar. Coba sesekali berhenti dan tanya, gue sebenarnya butuh ini? Atau gue cuma takut merasa kurang? Nah, ini pertanyaan yang kelihatannya simple, tapi bisa bikin kamu mikir. Karena kadang kamu nggak butuh pasangan baru. Kamu cuma butuh memperbaiki hubungan sama diri sendiri. Kadang kamu nggak butuh teman lebih banyak. Kamu cuma butuh beberapa orang yang benar-benar tulus. Kadang kamu nggak butuh barang baru. Kamu cuma butuh berhenti membandingkan hidup kamu sama hidup orang lain. Sometimes you don't need more. You just need to appreciate what you already have. Kadang bukan hidup kamu yang kurang, tapi mata kamu yang terus-terusan ngelihat apa yang belum kamu punya. Ada satu gambaran yang menurut gue relate banget. Bayangin ada seseorang duduk di atas sebuah kotak sambil keliling minta emas. Dia minta perhatian, minta pengakuan, minta orang lain bikin dia merasa berharga. Padahal, dia dari tadi duduk di atas kotak yang isinya emas. Masalahnya cuma satu, dia belum buka kotaknya. Nah, kita juga sering begitu. Sibuk banget nyari sesuatu di luar diri sendiri, padahal ternyata ada banyak hal berharga yang udah kita punya. Kita cuma nggak pernah berhenti buat lihat. Coba lihat hidup kamu sekarang. Kesehatan kamu gimana? Finansial kamu gimana? Waktu kamu habis buat apa? Orang-orang di sekitar kamu siapa? Dan yang paling penting, hubungan kamu sama diri sendiri gimana? Karena jangan-jangan kamu terlalu sibuk, watering everyone else's garden, nyiram taman orang lain, sampai lupa taman sendiri udah kering. Kamu sibuk bikin orang lain nyaman, sibuk bantu orang, sibuk ngejar orang, sibuk bikin orang bahagia. Tapi diri sendiri, nanti aja. Nah,
Kapan? Makanya mulai sekarang. Kasih energi yang selama ini kamu hambur-hamburin ke orang lain. Balik ke diri sendiri. Invest in yourself. Investasi ke diri sendiri. Bukan cuma uang, tapi waktu, perhatian, tenaga, dan fokus. Olahraga, belajar, kerja yang benar, beresin hidup kamu, rawat mental kamu, bangun sesuatu yang bikin kamu bangga. Dan lakukan itu bukan supaya seseorang akhirnya melihat kamu lalu bilang, "Wah, ternyata kamu hebat." Enggak. Lakuin karena kamu sendiri pengen bangun hidup yang kamu hormati. Karena ketika kamu udah sampai di titik itu, cara kamu masuk ke hubungan juga berubah. Kamu nggak lagi datang dengan energi, "Tolong bikin gue bahagia." Tapi lebih ke, "Gue udah punya hidup yang gue suka, dan gue pengen berbagi hidup itu sama kamu." Nah, beda banget. Yang satu datang dari kebutuhan, yang satu datang dari pilihan. Kamu nggak lagi mencari seseorang buat mengisi lubang dalam diri kamu, karena kamu udah mulai mengisi hidup kamu sendiri. Dan anehnya, justru ketika kamu berhenti terlalu butuh sesuatu dari orang lain, energi kamu jadi lebih menarik. Bukan karena kamu pura-pura misterius, bukan karena kamu jual mahal, tapi karena kamu nggak desperate. Kamu nggak perlu menjatuhkan orang lain supaya merasa tinggi. Nggak perlu punya banyak pasangan supaya merasa desirable. Nggak perlu flexing supaya orang tahu kamu punya value. Kamu cukup jalanin hidup kamu, dan orang bisa lihat sendiri dari cara kamu membawa diri. That's quiet confidence. Percaya diri yang nggak perlu berisik tapi kerasa. Jadi coba deh sekarang balik pertanyaannya. Jangan terus nanya, "Apa yang kurang dari hidup gue?" Coba tanya, "Apa yang sebenarnya udah gue punya tapi selama ini nggak gue hargai?" Karena bisa jadi kamu selama ini sibuk mencari emas kemana-mana, padahal kamu dari tadi duduk di atas kotak emas kamu sendiri. Kamu cuma belum buka. Dan ketika kamu mulai menghargai apa yang sudah ada, mulai merawat diri, mulai membangun diri, dan berhenti menggantungkan rasa berharga kamu ke orang lain, kamu bakal sadar, ternyata kamu nggak butuh sebanyak itu untuk merasa cukup. Nah, gua harap dari pembahasan hari ini kamu jadi sadar kalau dalam urusan cinta, kamu nggak harus terus-terusan ngejar, membuktikan diri, atau mencari validasi supaya seseorang memilih kamu. Justru ketika kamu mulai tenang, bisa mengontrol diri, dan belajar menghargai apa yang sudah kamu punya, your energy changes, energi kamu berubah, dan itu tuh kerasa sama orang yang ada di dekat kamu. Karena pada akhirnya, kamu nggak perlu jadi sempurna dulu buat pantas dicintai. Kamu cuma perlu berhenti meninggalkan diri sendiri demi mendapatkan seseorang. Choose yourself first. Pilih diri kamu dulu. Bukan berarti jadi egois, tapi tahu kapan harus mencintai seseorang dan kapan harus tetap menjaga harga diri kamu. Dan gue doain, siapapun yang sekarang masih sendiri, masih nunggu, atau mungkin baru keluar dari hubungan yang bikin hati berantakan, semoga kamu segera ketemu seseorang yang bukan cuma datang karena tertarik, tapi yang stays, chooses you, and grows with you. Mau tetap tinggal, tetap memilih kamu, dan mau tumbuh bareng. Kalau kamu suka pembahasan hari ini, jangan lupa like dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Jaga hati, jaga diri, dan ingat jangan sampai demi mendapatkan cinta, kamu malah kehilangan diri sendiri. So guys, segitu aja buat hari ini. Sehat selalu ya. Semoga harinya menyenangkan dan seperti biasa teman-teman sekalian, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.